Teman-teman, sekarang saya akan naik ke bukit atau gunung Singobarong ya. Channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Pagi jam 8 setelah lubang ekskavasi ini kita tinggalkan semalam, dan bisa kita lihat ya, sudah terisi air sedalam kira-kira 1 meter. Dan sekarang tim sedang berupaya untuk memompa air supaya bisa lebih kering ya, sehingga nanti bisa dilakukan secara manual. Dan ini ditemukan struktur ya, yang merupakan kelanjutan dari struktur yang berada di sebelah utaranya. Saat ini temuan struktur masih diduga berbentuk letter U ya, dan yang sedang digali ini merupakan bagian sayap sisi barat. Dan apakah ini bagian ujungnya? Nanti kita pastikan dulu ya. Proses identifikasi ini harus dilakukan dengan cepat ya, karena di sisi lain air terus mengalir dengan cepat. Proses mempertegas dan memperjelas temuan masih dilakukan. Memang harus bersabar ya, karena memang kondisi tanah yang liat dan berair, sambil dilakukan identifikasi. Pada ekskavasi tahap sebelumnya, pada sayap barat ini baru diketahui memiliki panjang 6 meter, dan dengan temuan ini tentunya panjangnya bertambah lagi. Ini situasi ekskavasi masih selalu dalam keadaan basah dan bermain air ya. Ya, seperti inilah kondisinya. Kita harus selalu berpacu dengan air, sehingga dinding-dinding ekskavasi pun tidak dapat dirapikan karena memang kondisi tanah yang mudah longsor. Saat ini masih dilakukan identifikasi dan penegasan bentuk dan posisi ya, terhadap struktur yang ditemukan ini, apakah benar-benar ujung dari petirtaan. Karena struktur petirtaan yang selama ini ditemukan di Jawa Tengah, pada bagian ujung petirtaan ada ornamentasinya, sedangkan yang kita temukan ini halus ya, tidak ada ornamentasinya atau polos, sehingga kita benar-benar harus membuktikan bahwa ini memang bagian ujung atau bukan. Oke teman-teman semuanya, sambil menunggu Bego membersihkan limbah ekskavasi, mari kita jalan-jalan ke Bukit Singobarong. Lanjut! Teman-teman, sekarang saya akan naik ke bukit atau gunung Singobarong ya. Ini lokasinya banyak pepohonan. Ini lokasinya ada di sebelah barat, kira-kira 50 meter lah dari situs petirtaan yang sedang digali. Daun-daun pada kering sehingga menimbulkan suara resek-resek. Dan di bukitnya ada banyak sekali pohon-pohon bambu ya. Ini sudah sampai dari sana. Kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini bisa kita lihat ini ada apa itu ya, kita lihat sama-sama. Ada
Ini kemungkinan adalah lape arca ya, bukan yoni, lebih tapi lape arca. Karena yoni ini, karena kalau yoni ini tidak ada ceratnya, sehingga bisa dibayangkan arca yang berdiri atau berada di atas lape ini besar ya. Bismillah. Ada di sini ada semacam lubang tapi berbentuk segitiga. Ini kemungkinan juga lape arca. Ini bentuk yang masih bagus, kita lihat. Ini juga sama, segitiga juga ya. Jadi ada 1, 2, 3 yang berbentuk lingkaran ya. Oh, 4, ada 4. Apakah ada lubangnya juga? Sama ya, ini juga segitiga. Ini suasananya, anginnya sangat besar sekali di sini. Begitu teman-teman semuanya, situasi di Bukit Singobarong yang berada di sebelah barat Petirtaan Mantingan. Ini kondisi air sudah dapat dikeringkan, saatnya kita melanjutkan untuk proses penegasan dan identifikasi teman-temannya. Ini bapak-bapak tenaga lokal dari lingkungan sekitar dan sudah mengalami atau mengikuti 2 kali ekskavasi di situs ini, sehingga sudah tahu harus berhati-hati jika ada temuan seperti ini. Baik teman-teman, kelihatannya sudah tampak lebih jelas dan bersih. Mari saatnya kita mengotak-atik, mengulak-ulik teman-teman ini. Mari kita perdetail lagi bentuknya dengan menggunakan cundrik pring jogo saya ini ya. Ini sudah melanglang buana. Kita lihat ini, kita cutak-cutik supaya lebih jelas lagi bentuknya. Mulai hilang juga oke pempeke jenang sing anu Alon loh. ah iya Maksudnya pringnya mana man? kamu keluhan itu kan di Setelah bersih dan jelas, bisa dibaca di sini bahwa tanah pada bagian ini sudah mengalami intervensi manusia saat ini ya sekarang, jadi sudah pernah tergali oleh masyarakat sekarang. Sehingga batu-batu ini
bukan merupakan bagian pola runtuh pada batu-batu di sebelahnya. Didukung dengan dilihat pada bidang pecahnya ini juga warnanya masih relatif baru ya, jadi bukan merupakan bagian atau pada saat runtuh. Ini bagian yang sampai saat ini diduga sebagai ujung petirtaan ya, yang namun masih perlu dibuktikan lagi, sehingga perlu diperjelas ke bagian bawahnya, bahwa pada petirtaan ini dari bawah yaitu terdiri dari seperti gambar rekonstruksi ini. Dan ini sedang mempertegas bagian sisi gentanya ya. Ini sedang dilakukan identifikasi oleh Mas Agus Kuncoro, yaitu dengan mengidentifikasi ukuran-ukuran secara detail pada bagian-bagian batunya, sehingga nanti diharapkan dapat lebih memastikan lagi apakah memang benar-benar antar batu ini adalah pasangannya atau bukan. Iki lemah kos iki. Itu enggak. Dereng anu niki kalih niki niku sing telu niki dereng lurus. Ini ukuran 10. Dia punya bawah, struktur bagian bawah. Oleh ini kan cuma 9. Nah, ukuran 9 ini dia punyanya atasnya sini. Jadi bukan in situ. Nek kepengen lihat sing niki dibongkar pripun? Maupun Mboten lemah niki diketokke saking mriku. mboten sah. Mboten ngono. Raine sing pikir. Nah, niko pun boten nganu, dan niko dipadas kiri kok. Lis bawah. Oke. Pisau 10. Oh toh? Kuwi ana nganu. 8 kita. Kini 5,5. Sing mau 6. Iki 6. Iki 9 ya Pak Ripo. 9 berarti ngisor. 9 lah, sing iki 10 ya Pak Ripo. Iya. Kacau akeh banget. Ya nek kon dadeke 5 ora gelem. Ayo, Tetep belinya bisa pas senti. Wah, iki ra petuk ya Pak Petuk. Kira betul. Sak senti, Gus. 8 mili. Kunciane. Kunciane Oh. ngene kene. Iki dhuwur to? Iki dhuwur. Bener. Iki mlebu. Oh. Cuma nek ngisor iki mesti ngisor. Kunciane entuk. Oh. Iki ini Fatma. Oh. Oh. Ora. Nek sing luwih dhuwur. Aku juga. Iki le dhuwur iki. Oh. Iki diglok kono to? Iya, makane aku antisipasi cuma ya. Ini iki titik. Oh, titike dadi kabar ketok no gambarku. Oh, salah, Pak. Sorry. Wis, iki dhuwur. Ah. Itu gathukane to, Fatma iki. Dicek wae ngisore ana les ora. Mbak anu. Iki Iki kan isih tumpal. Oh, tumpal. Ana apa ora tumpal? Kok bisa? Nek ana, berarti untuk watu-watu iki Gus. Iki sebagai pengunci. Ini ra ono. Aku yakin ya iki lho. Apa iki lho Pak Ibu? Iya. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya berada di Sendang yang berada di sebelah utara, kira-kira 100 meter dari ditemukannya petirtaan Mantingan. Dan di sini kita menemukan adanya gejala aliran lahar ya, yaitu tanah bercampur kerikil. Ini khas sekali yang merupakan lahar, aliran lahar yang lapisan tanah ini sama persis dengan yang menimbun petirtaan Mantingan. Ngeten iki tatane niki sing tasih niki. Dadi inggil semanten. Nah, dadi mubeng. Nate banjir lahar pas zaman Nate sing kali Batang. kali Batang. Kali Batang. Tahun pinten?
Siko nggih sampinten nggih. Jenengan alit. Tasih alit. Masih alit. Hasil bincang-bincang dengan ibu ini paling tidak dapat memberikan informasi bahwa Sungai Batang yang berada kurang lebih 300 meter di arah timur Petiritaan Mantingan ini juga merupakan jalur banjir lahar. Baik teman-teman semuanya, hari semakin sore, ekskavasi harus kita akhiri dahulu untuk hari ini. Masih ada berbagai tanda tanya di sini, termasuk struktur yang kita temukan apakah benar-benar ujung dari petiritaan ini, kemudian bagaimana proses runtuhnya, dan komponen-komponen apa yang masih belum ditemukan. Dan yang sangat penting adalah apakah petiritaan ini ada kaitannya dengan situs yang ada di Bukit Singobarong. Simak terus perjalanan ekskavasi ini.